Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait kira-kira bagaimana sih sebenarnya alur resmi pencairan tunjangan untuk guru honorer, guru P3K dan guru PNS yang memenuhi syarat. Yang mana di sini tahap penyaluran yang akan kami bahas itu, yang pertama itu adalah tahap penyaluran untuk tunjangan khusus. Jadi tunjangan khusus ini diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus yang sudah ditetapkan oleh kementerian, dalam hal ini Kemendikbudristek dan Kemendes, dan diberikan kepada guru honorer, guru P3K atau guru PNS yang bertugas di daerah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan besarannya itu tidak main-main teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengajar di daerah khusus itu dan memiliki SKM passing itu setara gaji PNS. Sedangkan kalau guru P3K setara gaji pokok, 1 kali gaji pokok, dan untuk honorer yang tidak impasing itu 1,5 juta per bulan. Dan ini resmi teman-temannya dari kementerian. Baik Bapak Ibu, di sini untuk tahap penyaluran tunjangan khusus yang pertama itu adalah bagaimana prosesnya sehingga uang itu bisa masuk ke rekening teman-teman atau tunjangan itu bisa teman-teman dapatkan sepanjang ya, catatannya sepanjang teman-teman memenuhi syarat ya yang kami bacakan kemarin di video sebelumnya. Jadi untuk pertama itu ada penarikan data calon penerima teman-teman ya. Jadi untuk tunjangan khusus dengan profesi tunjangan sertifikasi caranya itu hampir sama teman-teman ya untuk tahap penyalurannya. Jadi yang pertama itu adalah data calon penerima tentunya bersumber dari Dapodik. Jadi bagi teman-teman yang bertugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian tetapi teman-teman tidak tercatat di Dapodik, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan tunjangan khusus. Jadi persyaratan mutlak yang harus teman-teman penuhi adalah teman-teman itu wajib terdata di Dapodik dan pastikan bahwasanya data-data teman-teman yang ada di Dapodik itu valid ya. Saya ulangi, usahakan data-data teman-teman itu valid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian poin B, data sebagaimana dimaksud dalam huruf A merupakan data yang telah dijamin kebenarannya oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Nah, dari mana SPTJM ini didapatkan? Ya, SPTJM ini tentunya ditandatangani oleh kepala sekolah teman-temannya sebagai surat pertanggungjawaban mutlak ya. Nah, jadi SPTJM ini print langsung oleh operator sekolah melalui Dapodikdasmen seperti itu ya, dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kalau tidak ada SPTJM, maka teman-teman guru yang ada di sekolah yang sekolah di daerah khusus itu yang ditetapkan oleh kementerian itu tidak bisa menerima tunjangan khusus atau tunjangan profesi seperti itu teman-teman ya. Jadi itu harus ada SPTJM-nya teman-teman untuk bisa mendapatkan tunjangan khusus sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa data yang dikirim adalah data yang valid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah penarikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal teman-teman ya. Itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Nah, pertama bulan Maret ya, bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 ini bulan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memenuhi syarat siap-siap ya, karena di sini dikatakan bulan Maret. Jadi kalau dikatakan bulan Maret bisa saja lompat ke April teman-teman ya, seperti itu untuk triwulan 1 atau semester 1. Kemudian untuk semester kedua bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 setiap tahun berjalan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang teman-teman harus pahami. Nah, kemudian di sini kita bisa cek bersama untuk verifikasi dan validasi data calon penerima. Yang pertama, poin A, verifikasi dan validasi data calon penerima tunjangan khusus dilakukan oleh direktorat sesuai dengan kriteria penerima tunjangan khusus. B. Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan ke dinas melalui aplikasi SIM Antum ya. Jadi nantinya sinkronisasi Dapodik teman-teman itu akan dilaporkan ke dinas ya melalui aplikasi SIM Antum. Jadi harus ada kolaborasi antara operator sekolah dengan operator dinas kabupaten. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B diverifikasi
diverifikasi dan divalidasi oleh dinas. Kemudian hasil verifikasi dan validasi dinas sebagaimana dimaksud pada huruf C diusulkan kepada Direktorat Jenderal sebagai data calon penerima tunjangan khusus. Usulan data calon penerima sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilakukan. Nah, disinilah nantinya terkunci ya bahwa teman-teman akan menerima tunjangan khusus sesuai dengan jadwal yang ada. Yang pertama, jadi usulan data calon penerima ini dari dinas ya akan diusulkan ke Kemendikbud seperti itu. Yang pertama itu jadwalnya mulai bulan Maret dan paling lambat 31 Mei. Ini saya bilang tadi ya, Maret, April, Mei ya. Mulai bulan Maret dan paling lambat 31 Mei untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 tahun berjalan, dan mulai bulan September paling lambat 31 Oktober untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 tahun berjalan. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang semestinya teman-teman pahami. Nah, dalam hal ini dinas tidak mengusulkan calon penerima tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf E. Direktorat Jenderal mengajukan penetapan calon penerima tunjangan khusus yang memenuhi persyaratan kepada Puslapdik. Nah, seperti itu ya. Jadi dinas yang menolak pemberian tunjangan khusus harus menyampaikan surat penolakan yang ditandatangani oleh kepala daerah kepada Menteri UP Direktorat Jenderal. Kemudian tunjangan berikutnya teman-teman adalah tunjangan profesi. Bagaimana alur pencairan tunjangan profesi sehingga bisa masuk ke rekening teman-teman apabila teman-teman memenuhi syarat. Jadi yang pertama itu hampir sama sih sebenarnya ya, sisa sedikit saja perbedaan. Pembayaran tunjangan profesi yang pertama itu Puslapdik ya, membayar tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf D. Seperti itu Bapak. Oke, saya ulangi teman-teman ya, untuk tahapan penyaluran tunjangan profesi yang pertama itu pemutakhiran data pada Dapodik ya. Guru non PNS menginput atau memperbaharui data yang dimiliki Dapodik, yang dimiliki melalui Dapodik. Jadi nantinya operator akan menginput data teman-teman, kemudian memperbaharui data teman-teman yang ada di Dapodik, kemudian melakukan pemutakhiran data dan melakukan sinkronisasi data tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian data yang diinput atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam huruf A itu paling sedikit meliputi data. Nah, inilah data-data yang harus valid teman-teman ya untuk tunjangan profesi dan sebenarnya juga untuk tunjangan khusus ya. Sekolah induk, beban kerja, kemudian NUPTK, tanggal lahir dan status kepegawaian seperti itu ya. Kemudian di sini ada penginputan atau pembaharuan data sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. Nah, di sini kuncinya ya, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun berjalan untuk pembayaran tunjangan profesi semester 1 tahun berjalan. Kemudian mulai bulan Juli sampai dengan bulan September tahun berjalan untuk pembayaran tunjangan profesi semester kedua tahun berjalan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, data yang telah diinput atau diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam huruf C itu menjadi tanggung jawab guru non PNS yang bersangkutan. Guru non PNS dan dinas sesuai dengan kewenangannya dapat mengakses data guru non PNS pada info GTK. Dalam hal data pada info GTK masih terdapat ketidaksesuaian, maka guru non PNS dapat memperbaiki melalui Dapodik sebelum surat keputusan penerima tunjangan profesi SKTP guru non PNS yang bersangkutan terbit. Jadi kalau misalkan ada data yang bermasalah teman-teman ya, di sini operator harus bisa langsung memperbaiki sebelum SKTP itu terbit. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah alur pencairan secara resmi tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non PNS, dalam hal ini guru honorer dan guru P3K. Baik Bapak Ibu guru, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.